Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang dan menggali inspirasi oleh pimpinan cabang Kembaran. Pimpinan cabang Kembaran, Aisyah, perempuan yang aktif dalam gerakan dakwah dan sosial kemasyarakatan, khususnya di lingkungan Kembaran. Beliau adalah Ibu Yanuarti Setia Nurdiani, SPD, sebagai sekretaris pimpinan ranting Kembaran. Dalam perannya, beliau dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman, pemberdayaan perempuan serta pengembangan pendidikan dan kegiatan sosial di tengah masyarakat Kembaran. Melalui wawancara ini, kita mendengar langsung kisah inspiratif beliau. Pada pandangan beliau mengenai peran strategis perempuan dalam organisasi Aisyah, serta harapan-harapan beliau untuk generasi muda, khususnya pada kader-kader baru di lingkungan Kembaran. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat Ibu Yanuarti Setia Nurdiani sebagai sekretaris pimpinan ranting Kembaran, Aisyah Kembaran. Selamat datang Ibu, terima kasih telah memberi waktu untuk kami berbincang-bincang dengan kami dan meluangkan waktu untuk kami. Selamat malam Mas Faiz dan Mas Jardan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanuarti Setia Nurdiani. Saya adalah sekretaris ranting Aisyah Kembaran, periode sekarang sampai tahun 2027. Ini saya Ilham Faris Brevian dan saya Muhammad Jardan Azaki ingin menanyakan bincang-bincang. Kami menyediakan 7 pertanyaan. Izinkan kami untuk bertanya. Yang pertama itu, sejak kapan pimpinan Aisyah, ranting Aisyah Kembaran ini berdiri? Sebetulnya pimpinan ranting Aisyah itu berdiri di Kembaran itu belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu, persisnya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Itu berawal dari bapak atau ranting Muhammadiyah itu setelah mendirikan PRM sejak lama, tetapi di ranting Kembaran itu belum ada Aisyah Kembaran. Kemudian di Masjid Fastabiqul Khairat itu menyelenggarakan pengajian ibu-ibu pengajian sore setelah asar. Nah, mulai dari situ kita berinisiatif untuk mendirikan organisasi Aisyah. Jadi awal mulanya itu dari perkumpulan ibu-ibu ya, dari perkumpulan ibu-ibu yang pengajian di Masjid Fastabiqul Khairat. Oh, jadi seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong pendiriannya? Berawal dari pengajian Aisyah yang sebetulnya pengajian itu bukan pengajian Aisyah, itu adalah pengajian umum yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Masjid Fastabiqul Khairat. Nah, dari situ kita jadi tahu ternyata pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid Muhammadiyah itu banyak peminatnya, terutama ibu-ibu. Jadi dari situlah kita berinisiatif untuk mendirikan, bagaimana sih kalau seumpama kita mendirikan ranting Aisyah, karena di Kembaran ini belum ada ranting Aisyahnya. Kemudian berawal dari itu, kemudian kita rapat
uh, berusaha untuk membentuk ranting Aisyah kembaran. Kita juga mendatangi ranting Muhammadiyah, ketua ranting Muhammadiyah kembaran untuk menjadi pembina kita membentuk Aisyah kembaran. Oke. Dan yang selanjutnya itu pertanyaannya, apa ya amal usaha apa saja yang sudah berdiri di sini? Kalau karena ranting Aisyah kembaran itu baru berdiri tahun lalu, kurang lebih tahun lalu, jadi kita belum membentuk program-program lain, khususnya amal usaha Aisyah, kita belum membentuk itu. Jadi di kembaran sini itu belum ada amal usaha Muhammadiyah karena memang baru Aisyah ini yang baru dibentuk. Ya, baru dibentuk, dan kita lebih menekankan kepada pengajian, kemudian bakti sosial Aisyah yang sering kita lakukan. Dan kemarin juga kita telah melaksanakan bakti sosial saat bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Baru itu yang bisa kita laksanakan. Gitu. Kalau amal usaha Aisyah kita belum melaksanakan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Komitmen apa sih yang Ibu pegang teguh hingga Ibu pimpinan masih bertahan hingga sekarang? Di Aisyah itu kita itu belajar untuk berorganisasi, terutama berorganisasi untuk khususnya untuk perempuan ya. Jadi menurut saya kenapa tidak kalau seumpama kita tetap aktif di Aisyah, karena di situ kita bisa mengembangkan diri, kita bisa setidaknya berkontribusi kepada pendidikan dan juga kepada masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Nah, itu kita saya sendiri tetap berkomitmen untuk terus belajar di Aisyah dan juga untuk menyebarkan apa yang telah dipelajari di Aisyah. Seperti itu. Turun Bu, untuk soal selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut Ibu sendiri apakah perjuangan dakwah ini perlu untuk dilanjutkan dan mengapa? Ya, perjuangan dakwah Aisyah dan juga Muhammadiyah itu perlu dan sangat penting untuk dilanjutkan, karena di situ kita belajar tentang nilai-nilai kemasyarakatan, kemudian nilai-nilai bagaimana kita bisa menjadikan perempuan itu setara dengan laki-laki, seperti itu. Dan juga di Muhammadiyah ini, di Aisyah ini, terutama di Aisyah ini, kita juga banyak berkontribusi, terutama di bidang pendidikan. Kalau semua di bidang pendidikan itu kan, kalau di Aisyah itu kan sudah ada TK Bustanul Atfal ya, yang mana itu di bawah pimpinan Aisyah, tapi memang di kembaran itu belum ada PAUD Aisyah seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya akan ada amal usaha PAUD Aisyah Muhammadiyah. Amin. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya. Pesan apa sih yang harus dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar daerah lingkungannya Ibu? Ya. Pesan saya sebagai pimpinan ranting Aisyah itu kepada kader Aisyah, teruslah selalu belajar, kemudian kita harus selalu menjadi perempuan yang berkemajuan,
terutama di masa-masa sekarang ini, di masa-masa era digital yang sangat pesat sekali. Jadi kita harus tahu dan harus menggali ilmu tentang tentang teknologi yang semakin pesat ini. Jadi teknologi itu kita manfaatkan sebagai dakwah kita, sehingga nanti kita akan meneruskan ke generasi-generasi berikutnya, sehingga mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang berakhlak mulia kelak. Kalau seumpama kita sebagai perempuan tidak mengetahui perkembangan zaman, nanti anak-anak kita juga setidaknya kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, seperti itu. Matur nuwun Bu untuk jawabannya. Ya mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas ilmunya, atas kehadiran Ibu dan Ibu menjawab. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja dari kami. Bila kami ada salah tutur kata, kami mohon maaf, Bu. Ya mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.